Selamat datang di Sharia Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Sharia Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama ya di satu channel yang insya Allah akan memfasilitasi Anda, mudah-mudahan untuk membantu Anda tahu sekelumit ya atau segala macam tentang properti syariah ya, bersama saya Rudy Miftah Farid. Dan saat ini saya sedang bersama dengan sahabat saya yang sama-sama berada di bisnis properti syariah ya. Dan kita ingin tahu sih sebenarnya ya, kalau dan sahabat kita ini pegang satu proyek gede banget, yang tentu amanahnya gede, tantangannya juga besar, lalu kemudian juga konsumennya banyak ya, keluarga muslim yang bergabung di sana banyak. Sebenarnya apa sih yang dirasakan dan kenapa mau gitu ya sampai kemudian terjun di dunia bisnis properti, apalagi memegang sebuah hunian atau kawasan hunian Islami yang begitu besar. Saya nggak akan bocorkan nama perumahannya karena biar fokus, nanti malah langsung searching nama perumahannya ya. Beresin dulu dong talk show-nya ya, obrolannya sampai beres. Kita akan berbincang dengan Kang Agus Muharam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Luar biasa. Alhamdulillah. Ditodong ya untuk kita berbincang di sini untuk agar sahabat-sahabat tahu sebenarnya apa sih ide besar seorang yang pegang project besar ini, sebenarnya apa sih yang dipikirkannya ya. Pertama ingin saya tanyakan Kang Agus, langsung aja ya nggak apa-apa ya? Oke, siap. Oke, siap. Sebenarnya apa yang menjadi pikiran besar dari seorang Agus Muharam tentang properti syariah, itu yang pertama. Yang keduanya, lalu kemudian mau pegang sebuah project, gambarannya itu kenapa sih gitu ya mau pegang sebuah project besar kawasan. Nah, silahkan. Pertanyaannya langsung yang berat aja. Gimana? Oke, terima kasih Kang Rudi ya. Jadi pemikiran besar yang paling mendasar terkait dengan proyek ini sebenarnya dari saya pribadi adalah keluarga. Oke. Ya. Dimana keluarga itu adalah yang kita cintai, Betul. yang kita memang harapkan kebahagiaannya gitu kan. Sementara kita sedang bertugas dalam arti kita tuh mencari nafkah begitu. Biasanya suami ya posisinya ya? Ya, posisi sebagai Oke. suami. Itu kita selalu nafkah itu kita cari setiap hari. Yes. Kita berusaha untuk itu, tapi kita hasilnya itu kan untuk siapa? Kalau bukan untuk keluarga. Nah, saat kita mencari nafkah itu, kita tidak pernah tahu anak kita, istri kita itu kondisinya seperti apa. Allah. Terkhusus itu di rumah. Gitu. Jadi saya punya dasar adalah setiap kepala keluarga pasti memiliki itu. Ya. Tujuannya tuh salah satunya ke situ. Oke, jadi sebenarnya itu gambaran diri kita kan ya? Iya. Maksudnya pikiran, ya saya juga sama ya pikirannya teman-teman ketika, oh iya harus mengamankan ya, Iya. mengamankan biar kita tuh suami kemudian keluar rumah itu tenang. Tenang gitu. Jadi kita cari nafkah yang kita usahakan halal. Tapi Oke. keluarga kita seperti apa nih di rumah gitu. Anak kita terutama gitu. Itu jadi pikiran besar ya. Iya. Lalu kemudian hanya sekedar misalnya kita keluar. Nah, apa yang kemudian harus seperti apa jadi pikirannya? Tadi pikirannya adalah bahwa oh iya keluarga juga harus dalam kondisi aman, lalu sampai kemudian menjadi bisnis properti hunian Islam itu gimana? Ya, jadi memang si bisnis properti ini kan semua sebenarnya pada dasarnya setiap bisnis itu ujung-ujungnya properti, percaya atau enggak. Oke. Gitu. Setiap orang mencari Nah, ini penting nih. mencari sebuah tadi nafkah begitu kan. Yeah. Kemudian dia berhasil. Ya, meskipun dalam prosesnya ada yang berhasil, ada yang tidak. Sepakat. Tapi ujung-ujungnya mereka tuh akan mengamankannya kemana? Ke properti. Oke. Gitu. Di properti itu kan mereka merasa aman ketika tabungan banyak, kemudian ya hidupnya sudah mulai apalagi di masa produktif gitu ya. lah ya. Di masa produktif seperti itu, nah mereka itu ke properti itu adalah yang mereka cari. Mengamankan aset ujung-ujungnya di properti. Tapi ya di properti seperti apa? Sekarang ini memang banyak kan properti yang kemudian ditawarkan kepada kita gitu. Itu banyak sekali kemudahannya. Kemudian ya berbagai macam lah penawaran terhadap kita itu sangat mudah gitu. Iya, berarti kaitan. Nah, ini penting berarti ya. Ternyata nih, poin pertama. Jadi apapun aktivitasnya sebenarnya ujung-ujungnya itu pikirannya sama, bahwa landingnya investasi dana atau mengamankan dana itu di properti ya. Di properti. Lalu kemudian tadi ada kaitannya dengan
keluarga dan properti. Nah, itu gimana tuh kaitannya keluarga dan properti? Jadi ketika kita punya keluarga, kita senantiasa ingin mengharapkan kan mereka itu nyaman di rumah. Nyaman di Ketika rumah. kita capek kan kerja, kita cari apa namanya di luar kerja, Betul. di luar ruangan kita sibuk bekerja. Harapannya ke rumah itu kan kita sudah tenang. Apalagi yang sering macet-macet di jalan gitu ya. Wow, Nah itu oke. yang di rumah tuh jangan sampai ya membahas hal yang udah di luar pikiran kita gitu kan. Oke. Nah, harapannya dengan properti yang nyaman gitu, yang memberikan nilai kesolehan di Ya. dalamnya, itu jadi pelepas dahaga kita gitu loh, ke rumah Oke. itu, seperti itu. Oke, kalau gini, kalau tadi bisnis properti atau aktivitas orang yang produktif itu kemudian landing investasinya, ya memang ujung-ujungnya properti, saya sepakat. Lalu kemudian bukannya tawaran properti di luar sana itu kan juga pasti kebaikan yang ditawarkan, bahwa ini properti ini baik, konsep ini baik, konsep ini baik, konsep ini baik. Lalu apa jaminan eh, Kang Agus gitu ya, kita ya kemudian kok milihnya properti syariah? Ya, itu Kang. Mhm, Jadi banyak memang termasuk saya juga pernah ya properti yang ditawarkan kepada saya adalah yang yang konvensional, konvensional. ya di mana kita memang ya terjerat riba dalam hal ini. Wow. Itu yang paling dasar itu ketika kita dengan memang mudah Mhm. mudah kita mendapatkan rumah, Iya, diberikan skemanya skema, begitu, ya bahkan sampai ada DP 0 katanya ya? banyak kita Banyak develop ya? ya. Mau ya? Eh, Oh, jangan. Tapi kemudian di perjalanan itu kan kita Mhm. merasa bahwa oh ada yang kurang. Ya. Semakin jauh, bukannya kita menuntaskan KPR-nya, malah kita tidak bisa di tengah jalan, kurang lebih seperti itu. Kepemilikan nggak jadi. Kepemilikan jadi padahal sudah bertahun-tahun kita memiliki nabung buat beli rumah itu Oh, niatnya iya, iya, seperti itu. iya. Gitu. Jadi kalau misalkan dengan properti syariah itu kan akarnya yang masya Allah ya, saya juga ya luar biasa. Kita juga sama-sama belajar dalam properti syariah ini gitu Betul, kan. betul, Banyak kemudahan itu ya ternyata menggunakan hukum syariat Islam, betul. di mana kan tidak ada kezoliman dalam akad itu. Allahu Akbar, betul. Gitu. Yang mungkin masih belum disadari oleh sebagian Mhm. bahwa terkait dengan hal dalam jual beli ya, muamalah itu kan kita Ya, harus sama-sama saling menguntungkan. Itu bukan ya. sekedar kita ya untung nih secara rupiah gitu kan, tapi dunia akhiratnya seperti apa. Oh, harus Nah, berbuah kebaikan. berbuah kebaikan gitu. Gitu. Nah, dalam properti syariah itu masya Allah sekali ya. Jadi memang banyak banget itu Oke. kan gitu kemudahan, ternyata oh iya Allah tuh ridhonya di sini gitu. Allahu Akbar. Kemarin memang ini agak susah nih kan gitu. Kita bilang wah ini harus pakai DP-nya sekian sekian sekian. Tapi kan kalau dengan akad yang baik, Iya, iya. ternyata kemudahannya masya Allah. Oke, katakanlah gini teman-teman. Saya juga pernah, ya kita di dunia yang sama ya Kang Agus ya. Artinya banyak kisah tentang bahwa loh kok saya ini kayak dipersulit banget punya rumah, udah lama nggak punya rumah. Padahal ya gitu ya ada halangan teh. Tapi ketika ketemu dengan kita ngobrol panjang lebar. Kalau kita biasanya ada mitos menjelang maghrib kan. Ketika konsumen itu datang, keluarga muslim, sharing dan sebagainya sampai kepotong maghrib bla bla bla. Selanjutnya ya akhirnya kompaknya apa, deal, saya sepakat dengan konsep syariah dan sebagainya, saya pulang dulu kan gitu ya setelah maghrib tuh. Iya. Tapi orang-orang masya Allah ya yang kita temui ya di project-project kita itu adalah ujung-ujungnya bahwa loh kok saya mudah Kang, insya Allah saya beli dan ada bantuan dari orang tua, dari dulur, dari yang bayar utang. Pokoknya tiba-tiba cukup aja untuk kemudian memiliki hunian gitu ya Kang ya. Banyak banyak kemudahan-kemudahan seperti itu kan. Ya ada kemudahan seperti itu yang kadang kalau dipikir-pikir itu susah. Betul. Dari mana didatangnya kan gitu kemudahan ini. Tapi kalau sudah berazam, Iya. kemudian ya berniat untuk sungguh-sungguh, Ya. tadi untuk keluarga gitu kan, kita untuk kebaikan untuk keluarga, kita punya hunian Islami itu dipermudah. Dan yang penting bagi Ya. ya misalnya saudara-saudara dimanapun berada, ketika pengen sesuatu itu kan secara jujur disampaikan gitu kan. Oke. Terlebih kepada marketing kita atau konsultan kita, mereka akan coba memahami konsumen ini keperluannya seperti apa dan Betul. misalkan kemampuannya di mana. Nah itu bisa diskemakan kan kalau udah Iya sih ya. properti syariah itu tidak kaku banget harus begini-begini gitu. Ngeri. Oke. Lalu kemudian Kak Agus, yang saya pahami lagi dulu teman-teman ketika bicara tentang properti syariah ya orang tuh melihatnya bahwa harus apa ya istilahnya ya, properti syariah ini harus bisa
memfasilitasi semua orang dong, syariah ini harus mudah, semuanya bisa gitu. Tapi baliknya tuh ke kita, Kang. Maksudnya baliknya ke kita itu adalah ya harusnya perusahaan properti syariah ini justru yang harganya jangan mahal, jangan ini, jangan itu. Nah, sebagai pebisnis properti ini, kalau ada sahabat keluarga muslim yang berpikir bahwa Kang harusnya ya disediakan kalau memang benar-benar syariah ya tuh semuanya tuh mudah gitu harusnya. Nah, gimana kalau ngejawab yang kayak gitu, Kang Is? Ya termasuk itu juga saya ada ya konsumen yang kemudian menyatakan hal yang sama, Kang. Saya ini butuh banget nih, saya sudah berusaha untuk punya hunian syariah gitu kan, ditawarin KPR bla bla bla, tapi saya tahu itu riba. Masya Allah. Tapi ketika saya masuk ke hunian syariah, ke developer syariah, katanya tapi kok DP-nya begini, kok dipersulit katanya. Begini tuh agak berat Agak mungkin. berat menurut Oke. beliau ya. Padahal ya ya namanya bisnis kan, kita juga Nah, sama itu. kan. Ada sisi bisnisnya. Jadi tidak mungkin biarpun secara syariah, tapi kan kita harus juga kemudian bertanggung jawab. Iya. Ya dari skala bisnis itu harus jelas gitu kan. Artinya kan ada perhitungan. Betul. Ada perhitungan yang dimana ada untung ruginya itu memang ada. Di samping kita memang ya menyampaikan kebaikan terkait dengan kepemilikan rumah. Gitu ya. Saya sampaikan bahwa ya tidak wajib sebenarnya ya orang itu memiliki rumah tuh nggak wajib. Bagi Masya kepala Allah. keluarga tuh nggak wajib, Nggak wajib punya nggak wajib. rumah. Harus punya rumah itu. Ini dagang apa gimana? Kalau dagang tapi nggak wajib, ini gimana teman-teman ya? Ya karena yang wajib itu adalah bisa menaungi keluarganya. Masya Ya entah Allah. itu tidak harus langsung beli rumah, Kang. Jadi Oke. bisa dikontrakin dulu sebagai tanggung jawab kepala keluarga itu seperti itu. Loh. Ya nggak jadi masalah kan. Jangan hanya karena gengsi punya rumah. Ya. Ini harus syariah nih, sementara kemampuannya nggak ada misalkan. Ya. Jangan dipaksakan. Nanti kalau di ujung-ujungnya ternyata putus, ya kan itu sayang juga. Oh, jadi ketika orang datang dengan pertanyaan-pertanyaan tadi katakanlah menuntut bahwa loh dipermudah lah, ini kan Anda pemilik properti ini, masa nggak bisa harganya, ya wis lah gitu kan. Tentu satu patokannya adalah tadi berarti ya kalau kita mau misalnya mempermudah orang ini dan keluarga ini kemudian benar-benar dan banyak orang yang seperti itu, justru yang berbahaya adalah bisnisnya bisa terganggu ya. Iya. Oke, wah ngeri. Tuh gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah, nah ini selanjutnya adalah lalu apa yang apa yang disiapkan oleh pebisnis properti atau sebuah produknya tadi kawasan hunian Islami ya, kawasan ya besar banget. Apa yang kemudian disiapkan? Misalnya bayangan saya nih ya, yang disiapkan misalnya, oh ya Kang, saya menyiapkan konsep, saya menyiapkan luasan segini, coupling segini, tipe ini dan sebagainya. Dan skema bla bla bla. Sebenarnya itu yang kebayang sama saya. Kalau di pikirannya Kang Agus, apa yang disiapkan untuk memahami dan memfasilitasi keluarga muslim oleh pebisnis properti syariah saat ini seperti Kang Agus ini? Ya, jadi yang kita siapkan sebenarnya bukan cuman fasilitas ya. Itu mungkin bisa dicek lah di website kami karena ada beberapa fasilitas yang kita tawarkan. Betul. Sebenarnya kami bukan cuman harapan kami konsumen itu bukan cuman sekadar beli rumah. Oke. Gitu. Bukan cuma udah saya akad beli rumah, punya rumah syariah udah. Ya. Bukan seperti itu. Jadi harapan kami sebagai developer properti syariah, alhamdulillah kita itu pengen menghadirkan hunian yang memang senyatanya hunian Islami nih, misalnya gitu. Iya. Jadi bagaimana kita bertetangga, kita hidup dalam urusan rumah tangga gitu. Dan bertetangga itu kita harus secara baik kita menghadirkan kesolehan gitu. Oke. Jadi kesolehan itu juga bukan untuk diri kita sendiri, misalnya untuk istri saya saja atau untuk anak saja. Sama, tetangga juga harus sama. Gitu. Dari awal kita kasih konsep bahwa senyatanya hunian Islami ini bukan hanya sekedar pada saat akad jual beli. Oke lah, itu lulus lah ya. Lulus lah itu kan. Kita alhamdulillah secara akad itu kita sudah verifikasi. Namun kemudian bagaimana hunian itu bisa dinikmati gitu. Tadi di awal kan pertanyaannya apa sih yang mendasar? Adalah keluarga. Keluarga. Jadi si keluarga ini tuh harus betul-betul bisa didukung kesolehannya itu bukan cuma dari kita sebagai kepala keluarga, tapi tetangga kita juga menghadirkan itu dukungan. Gitu. Dengan apa? Salah satunya kita hadirkan itu ada kajian, Kang. Ada program-program. Ada program kajian gitu. Kan kalau lihat di di set plan kita, desain kita, masjid itu kita sudah bangun. Itu di depan. Duluan. Nah. Dan itu dibangunnya di depan. Jadi masjid dibangun duluan di site plan-nya project ya. Di project itu dibangun duluan dan posisinya itu di depan, Kang.
Oke. Itu nggak ada tujuan, ada tujuannya. Jelas lah. Ya, Di depan paling dahsyat banget. Apa tuh maksudnya dari itu? ya, jadi kita harapkan setiap kepala keluarga ini begitu pulang itu kan rata-rata kita kan pulang itu antara jam 4 ya sampai Kan? dengan Isya begitu Iya, mereka tuh pulang. betul. Rata-rata tuh banyak yang Isya lah pulang itu. Oh, Kita harapkan tidak langsung pulang ke rumah, Kang. Tapi berhenti mampir dulu. dulu ke masjid. Mhm. Penat yang dikerjakan di kantor Oh gitu, ya. di tempat kerja, di tempat usaha itu kita serahkan dulu sama Allah tuh. Mhm. Kita istilahnya lepaskan kepenatan itu sampai kita ya bersyukur atas hari itu kan. Basuh dulu lah ya. Dibasuh dulu. Jadi ke rumah itu nggak ada membawa masalah pekerjaan, Mhm, dimarahin mhm. bos lah ya kan, atau Iya, misalkan ada pekerjaan yang belum selesai, itu iya. harus diselesaikan di situ, Oke. dipotong di masjid. Masya Begitu Allah. keluar dari masjid itu sudah fresh. Masya Pulang ke Allah. rumah disambut anak-anak yang soleh dan soleha Mhm, dan istri yang cantik, insya mhm. Allah udah bahagia itu hidup tuh. Ini nih menarik. Begitu. Iya, saya bukan membayangin malah jadi kok feel saya dapat banget ya dalam obrolan itu. Gimana teman-teman? Apa teman-teman juga mendapatkan feel yang sama tentang seperti yang disampaikan oleh Kang Agus ini ya? Dan nah, kalau Anda merasakan hal yang sama, boleh ya komen di kolom komentar tentang sebenarnya bagi teman-teman melihat bagaimana sih tanggapannya dengan hunian atau harapan teman-teman punya hunian yang seperti apa sih? Apakah juga betul yang nyaman untuk ibadah dan sebagainya ya? Nah ya, kalau sama atau sebutin aja deh bebas ingin hunian seperti apa, barangkali bisa difasilitasi nih sama Kang Agus. Oke, berarti masjid kan? Masjid yang tadi posisinya itu tidak sembarangan dibikin, itu di depan. Semua orang lewat situ ya, Pasti lewat dari situ. luar, khususnya yang dari luar lewat Yang dari situ luar. katakanlah. Karena apa? Tadi di apa? Oh, saya dahsyat banget. Jadi memang fungsi, memang yang disampaikan apa namanya yang kita sampai rumah itu ketika dalam kondisi yang juga sudah netral, sudah tenang ya. Yang tadi ke masjid dulu, dibasuh dulu dan sebagainya, bersyukur dulu tadi bilang. Sampai rumah aman tentram. Oh, itu maksudnya ya. Oke, Kang. Lalu tadi sebenarnya saya kan bicara tentang persiapannya apa? Dibangun ini, kawasan itu pastilah ya. Proyeknya kan gede banget, hampir 7 hektar ya kan? 7,5 hektar. 7,5 hektar. Artinya udahlah kalau itu mah pasti sekeren lah gitu ya. Cuma ternyata yang dibahasnya betul sama Kang Agus adalah tentang cita-citanya, settingan yang dipersiapkan justru adalah tentang bagaimana nanti hidup bertetangga di hunian tersebut gitu ya Kang ya. Iya. Lalu faktanya sekarang ini Kang, ini kan tadi ide besarnya. Lalu faktanya sekarang seperti apa? Yang katanya udah hampir 100 lebih sudah Iya, terjual, alhamdulillah. yang tinggal udah ada mungkin puluhan dan sebagainya. Boleh diceritakan kan gambaran perumahan sekarang yang dipegang? Ya, alhamdulillah. Jadi dengan memang konsep kita itu Mhm. semua yang tadinya kan konsumen juga begitu yang masuk itu bukan berarti semuanya sudah soleh begitu kan. Betul. Ya ada juga yang kemudian ya Masih masih belajar. belajar begitu. Nah itu terdorong karena ya Iya. tetangganya juga mensupport gitu. Mhm, mhm. Bukan kan kita suka malu ya kalau Cie. cie baru yang mau sholat nih kan, Mhm, biasanya nggak pernah misalkan ke mhm, masjid, biasa mhm, sholatnya di rumah, padahal mhm, kan laki-laki tidak boleh ya. mhm. Nah itu diajak sama tetangganya Iya, 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 gitu iya. dan tidak ada bahasan di luar itu, baru si bapak ini baru Toh sama-sama memang konsepnya demikian gitu konsepnya kan. demikian. Justru Mhm. malu ketika mereka tidak sholat di masjid Oke. Mhm, gitu. mhm, mhm, Ya malah ditanyain mhm. kenapa gitu. Tapi Aha. biasanya memang ada yang lembur Mhm, gitu mhm. karena kan kita terletak di kawasan industri, Ya dekat dengan di kawasan industri. Jadi ya Purwakarta ya. Purwakarta Mhm, betul. mhm, mhm. Jadi memang ya ada yang lembur. Tapi kemudian yang itu tuh pasti ketemu. Oke. Setiap hari itu pasti ketemu. Entah itu Mhm. di sholat subuhnya Iya. gitu. Oh, subuh pasti ketemu Pasti dong. gitu. Di Iya. zuhur yang mungkin pasti ada yang kerja kan begitu ya. Betul, betul, betul. Alhamdulillah 5 waktu ini kita Mhm, memang selalu dikerjakan di masjid dan mhm. diajak untuk semuanya. Ya itu suasananya udah dapat banget lah Ya, ya. Apalagi alhamdulillah. katanya di sana ada pesantren ya. Konsep Di kita betul. Jadi Mhm, terintegrasi juga dengan pesantren di mhm. dalamnya Sebagai bentuk pendidikan yang memang sebagai jadi bentuk. konsep besar ya dari Ya, perumahan tersebut. Oke. Lalu diperuntukkan untuk siapa sih kemarin ketika ngebangun proyek tersebut? Apakah misalnya memang khusus untuk di Purwakarta ini memang karena deket banget kan dengan kawasan industri ya. Purwakarta, apa itu BIC, KIC gitu-gitu ya? BC, BIC Bukit gitu ya? Indah City. Nah itu apakah hanya diperuntukkan untuk teman-teman di sana atau juga keseluruhan Purwakarta perumahan tersebut? Sasarannya waktu itu kebayang bisnisnya? Kalau waktu itu memang ya untuk kawasan industri penyangganya Iya, gitu iya kan. betul.
Tapi faktanya banyak dari luar, mana-mana malah dari ya. mana-mana sampai ya Jabodetabek gitu, Tangerang itu Mhm. juga kemudian banyak yang kemudian berinvestasi, ada yang kemudian juga yang tinggal di perumahan kita. Masya Allah. Apa yang ingin disampaikan oleh seorang apa ya? Mungkin bahasa kita ya penanggung jawab di proyek tersebut, yang punyanya proyek lah atau apalah, atau seorang person yang memang peduli kepada hunian Islami. Apa yang ingin disampaikan kepada keluarga Muslim untuk apa ya istilahnya ya tentang hunian Islami, Kang? Ya, Ini sebagai pertanyaan terakhir nih, karena nih waktunya terbatas, beliau nih sibuk banget. Gimana? jadi harapannya adalah kepada setiap keluarga, khusus Mhm. kepada kepala keluarga Ya, yang ingin menghadirkan kesolehan ya, bagi si buah hati juga mhm, keluarga, perlu ada ya, upaya dari kepala keluarga itu sendiri untuk mencari hunian mhm. yang senyatanya memberikan kenyamanan hunian Islami yang ada. Kami dari salah satu Ya, developer menghadirkan, ini bukan cuma di Purwakarta kan ya, iya kita betul, juga ada di Bandung, bisa betul. di mana saja. Salah satunya yang di Purwakarta, kita harapkan bahwa terkait hunian ini itu Mhm. merupakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ya. Gitu. Jadi beliau yang bertanggung jawab. Jadi carilah hunian yang memberikan kenyamanan, kemudian menghadirkan kesolehan untuk keluarga dan buah hati. Itu mungkin. Masya Allah, hatur nuhun Kang Agus sudah sharing di video ini ya dengan waktu yang Masya Allah dibatas-batasin ya biasa lah ya. Nah tapi tadi luar biasa, mudah-mudahan ajakannya adalah termasuk bagi Anda kepala rumah tangga, kepala keluarga, ini luar biasa. Ibu bunda-bunda, umi-umi ini ya, barangkali ingin juga, wah iya bener ya apa yang disampaikan tadi oleh Kang Agus tentang konsep kita harus bisa menyediakan, memfasilitasi keluarga, anak dan sebagainya untuk kemudian berada di lingkungan Islami agar nambah solehnya bersama-sama lagi ya Kang Agus ya. Bersama-sama, ayo. Ah, Kesolehan berjamaah, kolektif. Kesolehan kolektif, kesolehan berjamaah, Iya, itu dia kuncinya. Ini tadi ngomongin properti loh kita, tapi kok sampai sana. Nah, mudah-mudahan ini ya tidak lepas ya Kang ya, apa yang menjadi pembahasan kita, baik itu rumah ataupun apapun. Di sini ada 3 unsur yang saya tadi lihat, ada rumah, ada pendidikan, ada lingkungan. Niku. Dan semuanya disetting, diusahakan, diikhtiarkan bersama untuk mengusung ya kebaikan syariah ya, sesuai dengan syariah. Mudah-mudahan ini bisa menjemput keberkahan kita bersama. Mungkin itu nanti kalau yang penasaran tentang perumahannya, perumahan apa sih Kang Agus Muharram ini ya di Purwakarta. Clue-nya adalah Sukamana Islamic Village. Itu nama perumahannya. Dicek aja di semua sosmednya, dicek aja di websitenya, di website SGL juga boleh ya, Syariah Greenland juga boleh. Itu ada Sukamana Islamic Village. Dicek saja dan langsung datangi aja. Nanti ketemu sama Kang Agus, ada Kang Ivan dan teman-teman yang lain. Segitu dulu ya, udah dulu ya. Siap, Nanti kita teman-teman. lanjut lagi. Jangan Insya ini loh ya, jangan pundung loh ya. Hatur nuhun teman-teman, nanti kita ketemu lagi. Saya Rudi Miftah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.